Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kukusan langsung ke Pondok Indah, doa-doa Al-Fajr untuk sahabat HP, segala urusan Allah permudah. Amin. Kembali lagi di HP Hikmah Pantun. Kita lanjutkan bacaan kitab Nasoihul Ibad. Qala Syekhuna Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Wa ammad darajatu. Dan adapun yang bisa meninggikan derajat seorang hamba. Jadi kalau kita amalkan apa yang diajarkan Nabi yang kita lagi membahas ini, maka efeknya akan Allah tinggikan derajat kita. Ya, jadi bukan gila hormat, Allah meninggikan derajat kita. Otomatis kalau derajatnya makin tinggi, segala urusannya pun Allah permudah. Apa itu? Yang pertama kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ifsya'us salam. Tuh, yaitu maka Allah tinggikan derajatnya di saat kita selalu gemar menyebarkan salam. Jadi salam ini jangan dianggap remeh. Di setiap kita masuk rumah maupun kita masuk ke rumah saudara kita, jadi jangan langsung nyelonong begitu aja. Termasuk kita masuk ke dalam ruangan yang memang ruangan itu kosong. Dalam keterangan yang lain, bahkan Nabi mengajarkan, di saat sahabat yang kelilit utang, lantas minta solusi, Nabi ajarkan, kamu sebarkan salam, termasuk kamu masuk ke dalam rumah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang menjawabnya. Dan dianjurkan setiap masuk rumah kita pribadi, rumah kita, karena rumah yang di mana dibacakan salam begini, kemudian dilanjutkan dengan baca surat Al-Ikhlas, maka jaminan yang Nabi janjikan, penghuni rumah tersebut terhindar dari kelilit hutang, terhindar dari hal-hal yang sifatnya musibah, apes, apakah terhipnotis, apakah kecurian atau kegarongan. Tuh. Jadi biasakan masuk rumah, beri salam, mau ada orang, mau ada orang, lanjutkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan cukup 1 kali aja. Dan itu kalau ada orang yang memang di dalam, berarti ada yang menjawab waalaikumsalam. Bahkan dianjurkan Rasulullah sekalipun ke ruangan yang nggak ada orang, hanya dirubah redaksi salamnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita masuk hotel yang memang kita kuncinya kita pegang di dalam kamar itu kosong. Jangan langsung begitu aja masuk nyelonong. Permisi, cukup. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi hal-hal yang sifatnya goib, yang jelek, Allah hindarkan terjadi sama diri kita. Yang kedua, apalagi katanya di sini, wa it'amut ta'am. Kamu gemar memberi makan, apalagi kepada orang yang sedang lapar. Ya, apalagi dalam kondisi lagi bulan puasa. Atau mungkin nggak bulan puasa, tapi kita tahu tamu yang bertamu sama kita atau mungkin yang kita berikan makanan, itu dia sedang berpuasa. Ya Allah, itu fadilahnya sangat amat luar biasa. Dan di saat ini kita jaga, Allah akan tinggikan derajat kita. Makanya dalam keterangan yang lain, di saat ada tetamu datang ke tempat kita, tolong ikramud duyuf, muliakan tamu kita. Dalam hadis yang lain Nabi memesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka pasti dia gemar memuliakan tamunya. Karena hakikatnya tamu yang datang bersama kita, mereka membawa rezeki. Mereka pulang dengan hati yang bahagia karena kita jamu, itu Allah hindarkan musibah-musibah, bala yang akan mengenai kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengajarkan lagi, wassalatu billaili wan nasu niyamun. Dan kamu mendawamkan sholat di malam hari, maksudnya di sepertiga malam, di saat ayam jago mulai pada kekuryuk, dan wan nasu niyamun, di saat manusia yang lain sedang asik tidur. Kamu terjaga untuk munajat kepada Allah, beribadah,
menghidupkan sepertiga malam. Nah, ini jaminan. Bahkan dalam Al-Quran di surat ke-17, juz ke-15, ayat 78, 79, sampai janji Al-Quran, asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Niscaya orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, tahajud, qiyamul lail, Allah tempatkan dia, belum di akhirat dulu karena masih di dunia, di derajat yang betul-betul maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Ya Allah, semoga betul-betul 3 hal yang Nabi ajarkan ini bisa kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Sehingga betul-betul ya Allah, di mana Ustadz derajat ke Bukit Tinggi, Allah berikan kita punya derajat makin tinggi. Tapi tetap di Bukit Tinggi ada yang ngemil dan mengkudu, derajat makin tinggi, tetap menjadi hamba yang tawadu. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.